Assalamualaikum teman-teman. Nah, seperti biasa kegiatan kita di kebun, tapi kali ini kita bukan bertanam atau bersih-bersih ya. Kali ini kita mau coba jaringin ikan yang ada di kolam. Nah, kebetulan ada pesanan dari teman-teman Facebook dan juga ada pesanan dari orang yang mau jualan ya. Jadi kita ambilin tuh ikan-ikannya. Kita coba posting-posting ya. Karena umur ikan ini sekitaran sudah genap 1 tahun, sudah 1 kali ulang tahun dah ikan ini nih. Nah, jadi kita buatkan jaring seperti ini. Jadi kita mengambil ikannya cukup 1 kali atau 2 kali jaring sudah deh. Nah, jadi nggak membuat ikan stres atau ikan mati. Jadi begitu diantarkan ke pelanggan, ikannya tetap masih hidup dan sangat baru banget dari kolam. Jadi nggak khawatir bau busuk atau gimana ya, ikannya tetap fresh. Nah, ini aku sudah ambilin tempat untuk masukkan ikan ke dalam wadah. Nah, ini ayah ternyata talinya dibawa ikan. Nah, ikannya sudah mengamuk di dalam situ kena jaring ya. Ya, tapi gitulah teman-teman, ikan ini sudah umurnya sudah 1 tahun, tapi ikannya bantat, mungkin katanya seperti orangnya bantat kecil ya. Nah, begitulah ikannya juga. Nah, ini kemarin ada kena stres ikannya, ada beberapa bulan gak mau makan, dikasih makan gak mau makan. Tapi alhamdulillah juga ya, ikannya gak angsur-angsur mau besar, mungkin sudah garisannya ya mau lama ikut aku kali ya. Nah, ini waktunya, nah kita ambilin dan kita lepasin dari jaring-jaring yang ada di badannya. Nah, itu aku nggak bisa tolongin ayah ya buka-buka ikan di dalam jaringnya karena susah ayah hanunya di dalam kolam, supaya itu ikannya itu tetap hidup. Kita usahakan tetap hidup sampai ke tangan pelanggan, jadi ya seperti itu. Atau kalau enggak kita mau ceburin lagi ke kolam yang satunya, kita taruh keramba. Jadi kalau mau ambil ya tinggal cedok. Pas pula ketepatan tetangga ada minjemin kita cedokan. Nah, itu ya. Nah, itu terlihat Aifa suka jalan ke sana kemari. Dia itu kalau lihat ayah megang ikan tuh gelisah banget, dia mau ikut juga. Apalagi tuh lihat airnya dia mau nyebur. Makanya ini kandangnya sengaja nggak kita buka ya, karena takut Aifa ini kecebur di kolam pas kita ada waktu lengah. Karena maklum lah ya, namanya manusia itu biarpun gimana jaganya tetap ada lengahnya. Nah, itu aku cuma nungguin sampai wadahnya penuh baru aku angkat, kita timbang dan kita ceburin ke keramba. Nah, ini posisinya kita di sore hari ya, karena ada pesanan ikan, jadi biar cepet besok pagi orangnya ambil, jadi kita persiapkan dari sore hari supaya subuhnya nggak gelabakan nyiapkan ikannya. Nah, itu ya, ini jaring kita buat sendiri karena memang ada masih batu timah di rumah. Nah, ikannya lepas ternyata. Ada juga jaringnya pas kita beli untuk jaring ayam. Nah, ternyata gunanya untuk anu ikan ya, karena kemarin mau minjem ke tetangga, cuman tetangganya lagi kerja jadi nggak ketemu-ketemu. Alhasil ada kepikiran kita buat sendiri. Nah, itu pelampungnya sederhana ya, ada pelampung beli dan pelampung dari botol-botol bekas. Kita manfaatin barang-barang ada di sekitar aja deh, tapi tetap bisa mengambil dengan maksimal dan tidak menyakiti ikannya. Nah, ini cara ngambilnya pun nggak perlu terjun ke air atau pakai 2 orang atau 3 orang, ini cukup dari atas sudah deh dia sangkut sendiri
di jaringnya tinggal diikat sebelah kanan dan ditarik sebelah kiri ya, seperti itu aja, simpel kan teman-teman. Ini cuman butuh kekreatifan aja kadang ya, supaya nggak ribet. Kita harus kreatif sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu aku coba ikut tarikin. Nah itu ada yang besar, ikannya ini nggak rata-rata itu 3 ekor 1 kilo. Jadi ada yang 4 on setengah, ada yang 5 on, ada yang lebih. Nah kalau nggak dikasih makan itu ikannya kurus kembali ya, jadi timbangannya turun lagi. Nah ini ya, ikannya ini memang betul-betul makan bama atau apa itu, memang khusus makanan ikan ya, kita nggak campur pakai makanan yang aneh-aneh atau yang lain-lain. Nah itu dia, jadi murni umpan karungan, jadi tidak berbau tanah atau apa, karena kami juga hampir setiap hari mengkonsumsi dan bawa pulang untuk dimasak. Alhamdulillah kami nggak ada bosan-bosannya, karena ya dimacem-macemin bisa ya, mau dimasak apa aja dia bisa. Ini aku sambil kesana kemari ya, karena sambil jaga Aifa, nggak bisa fokus ke ikan. Itu pembilnya pakai sarung tangan, karena ikannya itu licin. Kalau nggak pakai sarung tangan bisa kena pentingnya itu ya. Kalau kena pentingnya itu lumayan loh, ngenyut dan berdarah, bisa bengkak. Karena di pentingnya itu kayak ada duri-duri kecil, jadi semakin masuk ke dalam semakin sakit. Kalau ditarik bisa robek kulit kita. Nah, itu makanya ya katanya berbisa, karena lendirnya itu yang buat sakit, berbisa. Nah itu terlihat ya, ikan tuh ya gitu nggak rata besar kecilnya. Kalau yang kecil itu kata orang sih kalah makannya ya, karena mungkin dia kan kalah dengan yang besar. Ada yang 6 on itu mungkin yang kuat makannya, yang jagau atau orang ya. Nah tuh dilemparin gitu aja tuh. Harinya sangat cerah. Ini posisi kami di sini nggak ada temen, karena tetangga kayaknya sudah pagi-pagi sudah datang, kami sore baru datang. Itu ayam menyasar ke sana kemari. Airnya ini hijau jadinya ya, itu kemarin semak dan kita bersihin semalamnya, itu kita bersihin goyor-goyor biar nggak capek. Karena begitulah teman-teman, yang banyak kerja kan cuman ayah, aku sambil jaga Aifa, jadi nggak bisa terlalu ikut kerja-kerja. Paling ya cuman bisa nemenin duduk di pondok dan kayak gini deh, video-videoin. Nah ini aku sudah mulai memunguti ikan-ikan ya, kita pungutin. Nah ini dengan hati-hati, kalau nggak hati-hati takut ada yang tertinggal dan pas kita jalan dah atau cucu deh dengan pantingnya itu. Bah, mantap itu. Kalau pantingnya itu lagi berdiri di kanan kirinya bisa tembus loh sendal kita yang dipakai, karena aku sudah pernah kena, sakit banget. Nah aku pilihin, aku pakai sarung tangan juga ya, pakai sarung tangan tanaman yang ada kukunya ya gitu, biar aku berani. Kalau pakai tangan gitu aja aku nggak berani, karena aku sudah 3 kali atau 4 kali kena panting, rasanya takut banget karena berdarah. Selain berdarah nggak lama langsung bengkak tangan kita ya. Nah nih aku pilihin terus dengan hati-hati aku ambil, karena dia kalau kita terlalu erat memegangnya itu bisa
berbalik badan. Nah ini aku belajar dari Aifa, aku lihatin dari Aifa yang kecil itu, dia megang ikan, kenapa ikannya nggak mau balik ke sana kemari. Ternyata dia megangnya dengan sangat lembut di buntutnya, jadi ikannya nggak mau balik badan. Nah ini aku lagi teriak-teriak karena dia suka timang-timangin ikan guys. Ikan kan aku masukkan ke dalam ember dan dia kasih ikannya timang-timang, dan dinyanyiin ini nabobo ikannya. Aku takut kena pantingnya. Nah, aku sambil liatin dia. Atau ayah lempar terus. Sambil hati-hati jalannya karena takut ada yang tertinggal tadi. Nah kolam sebelah sana itu terlihat masih semak, memang kita belum sempat untuk bersihkan, belum ada waktunya. Karena rumputnya itu rumput ilalang yang tajam itu guys, yang kiri kanannya itu kayak ada durinya, jadi kalau kita tarik ya payahlah, pedih. Nah nih kita pinggirkan ke sini, sudah terlihat kan, ada si bocil suka megang ikan, nah dimasukkan ke dalam situ. Ya gitu. Aku suka takut-takut sendiri lihat si bocil. Tapi dia bisa, malah aku belajar dari dia gimana sih dia pegangnya supaya ikannya nggak berbalik. Ternyata dia pegang dengan sangat lembut. Nah kan ikannya diam aja. Ternyata aku kemarin suka pegangnya ikannya kenceng, jadi ikannya itu kan merasa sakit ya, akan jadi berbalik badan. Nah ini dia diam aja ikannya. Dia malah dengan beraninya bantuin aku. Nah aku pakai sarung tangan karena jujur masih takut banget. Nah ini ayah sudah mulai selesai, jadi mau kita angkat dan kita timbang. Nah gak lama baru kita pulangan. Nah ini Aifa masih lihat-lihat ayahnya, dia gatel banget tuh mau turun ke kolam, pengen ikut berenang katanya. Nah tuh ayah sudah simpun-simpun jaringnya, kita cuci dan kita simpan biar nggak dimakan tikus. Nah Aifa pakai topi, memang bocilku ya. Ya udah teman-teman, dadah.